Haleluya. Haleluya. Shalom semua. Ada salam dari Pastor Lucy yang masih ada di Osaka. Harus dalam tugasnya. Dan juga putra Joshua, putra Pastor, ada di Bangkok ya. Dalam 2 minggu ini dia berada di Bangkok. Diutus oleh perusahaannya untuk berada di sana ya. Bersama dengan timnya. Salam juga dari Joshua ya. Praise the Lord, praise the Lord. Ini oke? Mic-nya semua oke? Ya. Alright, God bless you all. Haleluya. Saya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Hari ini Pastor melayani di Warai, pagi-pagi berangkat ke Warai ya. Dan sepanjang perjalanan Tuhan menolong juga. Dan kembalinya juga pertolongan Tuhan walaupun kembali agak macet. Rupanya sekolah Jepang sudah mulai libur atau gimana? Belum juga? Belum ya? Wow. Tadi itu ramenya luar biasa, orang sudah keluar ya. Bagaimana? Oh, pantesan. Oke. Jadi udah kayak sepertinya di jalan tol itu sudah seperti kayak sebelum masa Covid ya. Jadi rame sekali di Warai, orang mungkin pergi ke pantai, pergi ke mall, di sana ada mall ya. Jadi sungguh-sungguh macet ya. Jadi kita perlu tetap berhati-hati juga karena angka terinfeksi corona di Jepangnya bertambah ya. Kita perlu bijaksana juga ya. Alright. Nikmati bersama-sama juga keluarga, mungkin besok Anda liburan ya. Pada libur semua atau ada yang kerja? Siapa yang kerja? Wah, haleluya. Tuhan memberkati ya. Haleluya. It's okay, kerja itu sesuatu yang baik ya. Ya, tapi yang Anda yang boleh libur, nikmatilah liburan ya. Haleluya, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk bisa beristirahat, nikmati ya. Praise the Lord. Minggu lalu, masih ingat ya, kita membahas tentang intervensi Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Seluruh pasal kita membacanya minggu lalu dan kita melihat bagaimana intervensi Tuhan dalam kehidupan Cornelius, dalam kehidupan Rasul Petrus dan dalam kehidupan keluarga Cornelius dan teman-temannya ya. Dan minggu lalu kita melihat bagaimana Tuhan memberikan intervensi melalui malaikat yang diutus, melalui visi, lagi berdoa ada visi ya. Ada penglihatan. Jadi ini bukan penglihatan waktu malam tidur, tetapi penglihatan orang lagi berdoa, lagi betul-betul dia melihat sesuatu, saudara ya. Dan minggu lalu kita dengar juga gimana Roh Kudus langsung berbicara kepada Petrus. Dan gimana Roh Kudus juga mengintervensi orang-orang yang percaya, non-Yahudi. Mereka dijamah Tuhan, mereka menerima baptisan Roh Kudus, mereka berbahasa roh, mereka memuliakan Tuhan. Dan mereka juga kemudian dibaptis. Wow, pokoknya intervensi yang luar biasa melalui hal-hal yang ajaib secara anugerah Tuhan ya. Nah, pasal 10 kita mengakhiri dengan pernyataan ya. Pasal 10 di Kisah Para Rasul. Saya baca saja ya. Di ayat 48. Lalu ia, Cornelius, menyuruh atau meminta mereka, Petrus dengan teman-temannya, lalu ia, Petrus menyuruh mereka, yaitu para Cornelius dan keluarganya dibaptis dalam nama Yesus, supaya ia, saya ulangi lagi ya. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang yang dibaptis, orang-orang non-Yahudi, Cornelius dan keluarganya meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari
lagi bersama-sama dengan mereka di Kaisare. Ya. Jadi rupanya Petrus setuju tinggal sekian hari ya. Jadi kalau zaman waktu itu kalau orang diminta untuk bisa tinggal butuh seminggu, 2 minggu, mungkin 3 minggu di sana ya. Petrus berada di sana di keluarga Kaisare ya, keluarga Cornelius yang tinggal di kota Kaisare. Kemudian kita melihat di pasal 11, kita baca ayat 1 dulu ya. Ayat 1 pasal 11. Kemudian ingat di ayat 48 Rasul Petrus dengan beberapa temannya orang Yahudi, mereka diminta untuk tetap tinggal di kota Kaisare ya. Bisa 1 minggu, 2 minggu, bisa 3 minggu ya. Kemudian masuklah pasal 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain, yaitu orang-orang non-Yahudi, juga menerima firman Allah. Jadi kita lihat di ayat 1 ini ternyata para rasul yang lain yang di Yudea, yaitu di Yerusalem, yang orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yahudi yang percaya juga yang ada di Yerusalem, mereka mendengar kabar informasi bahwa Petrus yang pergi ke Kaisare bersama-sama dengan beberapa orang masuk ke rumah Cornelius ya, dan ternyata Cornelius dan keluarganya menjadi percaya. Wah, ini berita yang bagus saudara ya, bahwa orang-orang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, tetapi ayat 2 kita lihat, kemudian baca. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, ya, setelah balik dari Kaisarea, ketika tiba di Yerusalem, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Nah, ternyata berita pertobatan dari Cornelius, keluarganya dan teman-temannya tidak diterima dengan baik oleh gereja, oleh orang-orang Kristen dari kalangan Yahudi yang percaya. Sehingga mereka berdebat, ada argumentasi, bahkan tulis berselisih dengan Rasul Petrus. Jadi pasal 11 ini ternyata menceritakan adanya perselisihan. Ya, argumentasi, pendapat yang berbeda, ada ketegangan di antara orang Kristen. Saudara, berita yang seharusnya berita yang baik, orang di Yudea, di Yerusalem mendengar berita Cornelius dengan orang-orang yang lain dari non-Yahudi percaya pada Tuhan Yesus Kristus, bahkan dibaptis ya, juga. Ternyata berita baik ini buat mereka sesuatu yang bertentangan dengan cara berpikir orang-orang itu, sehingga terjadi argumentasi. Ya. Nah, di sini kita belajar juga saudara. Orang Kristen itu bukan orang yang sempurna. Orang Kristen bisa salah paham, bisa berselisih. Ya. Bahkan di antara rasul bisa berselisih. Ya. Dan ini terjadi perselisihan. Ya. Orang Kristen bisa berselisih pendapat, argumentasi, bisa ribut. Terjadi di famili, di lingkungan kerja, di antara teman, di dalam pernikahan, juga di dalam gereja. Ya. Nah, dengar baik-baik saudara. Selisih pendapat, argumentasi, ada terjadi ketegangan, pertengkaran.
Ini sebenarnya bagian daripada perjalanan hidup di bumi ini, saudara. Karena bumi tidak sempurna. Jadi selama kita hidup di bumi ini, potensi untuk terjadi keributan, salah paham, pertengkaran bisa. Karena memang dunia ini tidak sempurna. Ya. Jadi jangan kaget bahwa bisa terjadi ketegangan bahkan di antara di dalam gereja, di dalam keluarga Kristen termasuk. Ya. Namun saudara, penting bagaimana menghandle situasi seperti itu dengan sikap kasih karunia dan sikap mengampuni. Menghandle masalah ketegangan, salah paham, perselisihan dengan attitude cepat dengar, lambat bicara, juga lambat marah. Yakobus pasal 1 ayat 19, firman Tuhan tertulis, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Ini terjemahan baru. Dari terjemahan yang lain yaitu terjemahan firman Allah yang hidup. Di ayat 19 ini saya bacakan ya. "Saudara-saudara sekalian yang kukasihi, sekali-kali janganlah lupa ini. Selalu bersiaplah untuk mendengar, tetapi pikirkan baik-baik sebelum saudara berbicara. Dan waspadalah terhadap amarah yang tak terkendali." Jadi kita melihat bisa terjadi perselisihan, keributan, salah pendapat, argumentasi, tetapi harus dilakukan dengan sikap siap mendengar. Artinya punya telinga mau mendengar, juga pakai pikiran kita sebelum kita ngomong, lambat bicaranya. Dan juga harus hati-hati terhadap kemarahan yang emosi yang tak terkendali. Jadi 3 hal ini sangat penting. Juga di dalam perselisihan ketegangan yang terjadi, kiranya kita boleh menghandle situasi itu dengan tetap percaya pada firman Allah dan juga memahami maksud tujuan daripada Allah. Amsal pasal 27 ayat 17. Amsal pasal 27 ayat 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. 12 ini. Ayat 12. Ya. Ayat 17 kita baca-baca bersama-sama. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi keras itu dibutuhkan juga untuk membuat pisau menjadi tajam. Saudara, kita ingin punya pisau yang tajam karena mempermudah, berguna bagi kita untuk melakukan sesuatu ya, motong apple lah, ya, daging lah. Apalagi kalau orang Indonesia ini kita memilih kalau ayam itu saudara. Kita orang Indonesia pilih ayam agak keras. Kenapa? Itu bagus sekali untuk masak masakan rica-rica, masakan yang model kita saudara ya. Nah ayam yang keras tuh harus dipotong dengan pisau yang tajam. Dan Tuhan katakan seperti besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau terjadi kesalahpahaman, kalau terjadi pertengkaran, kalau terjadi argumentasi, sebenarnya kalau kita melihat dari pandangan firman Tuhan, Allah sedang mengasah dirimu. Supaya engkau bisa berguna. Haleluya. Nah ini sangat penting. Jadi ketika terjadi ketegangan, masalah, salah paham itu, Anda sebenarnya sedang dipersiapkan untuk lebih berhikmat, lebih sabar.
Anda dipersiapkan untuk bisa mengajar orang lain juga bila mengalami situasi yang sama, juga menolong orang bila orang itu sudah ada di dalam situasi seperti itu. Ya. Nah, jadi penting sekali menghandle situasi perselisihan, ketegangan yang ada di antara orang percaya, khususnya dan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan kasih karunia, sikap pengampunan, sikap dengan cepat mendengar, lambat berbicara, dan kontrol emosi kita. Juga kita harus menyadari lewat situasi dan masalah Tuhan sedang mengasah kehidupan kita. Haleluya. Ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi mulai ayat 3, bagaimana dari ayat ini, dari ayat 3 sampai ayat 17 kita akan baca bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah situasi ini, ya. Tadi kita melihat bahwa ayat ini, pasal ini dimulai dengan terjadinya perselisihan, ya, pertengkaran. Ayat 3 kita mulai baca sampai ayat 17, baca pelan-pelan, 1, 2, 3. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 4, tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Artinya komplit yang diceritakan, dijelaskan oleh Petrus nih. Ayat 5, dia menjelaskan, aku sedang berdoa di kota Yope. Minggu lalu Pastor memperlihatkan peta bahwa Yope itu berada kurang lebih 50 km di selatan daripada kota Kaisare, ya, di utara sana, di utara daripada Yerusalem. Dan Petrus bilang, aku ada di kota Yope dan sedang berdoa. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Ayat 6, aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Ayat 7, lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah. Ayat 8, tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Ayat 9, akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 10, hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Ayat 11, dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari kota Kaisare. Ayat 12, lalu kata roh kudus kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Ada 6 orang yang bersama-sama, orang Yahudi, teman Petrus yang bersama-sama dari kota Yope pergi ke Kaisare. Ikut 6 orang, ya. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, yaitu rumah Cornelius, seorang jenderal yang memimpin tentara dan non-Yahudi, dia orang Romawi. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, ayat 13, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia, Cornelius, melihat seorang malaikat berdiri di rumahnya
dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ayat 14, ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Ayat 15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Ayat 16. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 17. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Dari mulai ayat 3 sampai 17 ini kita melihat pada waktu Petrus kembali ke Yerusalem setelah sekian minggu berada di kota Kaisare, di keluarganya Cornelius dengan teman-temannya. Mereka kembali, Petrus kembali ke Yerusalem, ternyata waktu kembali bukannya disambut dengan praise the Lord, puji Tuhan, wow, Tuhan luar biasa. Enggak, saudara, diajakin berkelahi, diajakin berargumentasi, diajakin bertengkar. Jadi orang-orang pada bertobat di Cornelius, rumah Cornelius, orang non-Yahudi bersama keluarganya, orang-orang di Yerusalem, gereja di Yerusalem, orang-orang Kristen di Yerusalem malah pada ribut. Mereka pada dasarnya tidak setuju orang-orang itu dikabarkan berita Injil. Akhirnya terjadi perselisihan. Nah, di sini kita lihat bagaimana perselisihan ini diatasi. Ya. Ayat 3 sampai ayat 17, Petrus menjelaskan secara detail informasi yang terjadi. Petrus memberikan informasi langsung. Ingat ayat 1 di pasal 11 dituliskan orang-orang di Yudea, orang-orang Kristen termasuk gereja di Yerusalem mendengar berita dari orang lain tentang pertobatan. Ya. Sekarang di pasal 11 mereka mendapat informasi langsung dari Petrus. Ini loh yang terjadi sesungguhnya. Dijelaskan secara detail oleh Rasul Petrus ini. Nah, saudara, kita belajar juga, saudara, ya. Kalau Anda dapat sesuatu dari media, jangan gampang untuk men-share. Pastikan Anda punya informasi yang clear. Seringkali terjadi kesalahpahaman zaman sekarang ini ketika Anda menerima DM. Anda istilah DM tahu ya? Di dalam media sosial, direct message. Kalau zaman sebelumnya 20 tahun yang lalu SMS, ya. Zaman sekarang keren direct message, ya. Nah, dan seringkali kalau menerima DM itu rata-rata perkataan dipersingkat, tahu ya? Dipersingkat, cuma dikasih tangan 2, 5, ya, muka nangis gitu-gitu kan. Kemudian pokoknya semua disingkat-singkat, ya. Nah, saudara, terkadang kalau orang lagi moodnya ini nggak enak dan Anda kirim DM yang disingkat-singkat, ujung-ujungnya bisa tersinggung. Hati-hati dalam komunikasi. Anda harus memberikan komunikasi yang clear, yang jelas. Petrus
memberikan detail yang sangat jelas apa yang terjadi. Dan kita bersyukur orang-orang dari golongan Yahudi yang bersunat, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang tadinya ngajakin ribut, berselisih, ternyata mereka punya telinga mendengar. Jadi mereka biarkan Petrus menjelaskan sampai komplit. Sampai ayat 17. Ayat 18 kita melihat reaksi orang-orang ini. Ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi apa saudara? Tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada kehidupan. Wow, ini kita melihat bagaimana satu situasi yang tadinya bisa memecah belah gereja di Yerusalem, tapi dihandle dengan bijaksana. Dari pihak Petrus, dia menjelaskan, memberikan informasi yang sangat clear, tidak ditambah-tambah, tidak dikurangi. Apa yang terjadi dia ceritakan secara clear. Dari pihak orang-orang yang bergolongan sunat, yang percaya pada Tuhan Yesus, mereka pun punya telinga mendengar. Sampai Petrus selesai, dan ketika Petrus selesai menerangkannya, Alkitab mengatakan setelah mereka mendengar hal itu, Petrus menjelaskan, aku ini pergi ke rumah Cornelius itu, di Kaisarea itu, ini karena aku dapat penglihatan dari sorga. Aku berdoa, aku diperintahkan Roh Kudus. Dan ketika aku masuk ke sana, ada saksinya nih, 6 orang. Dari non-Yahudi teman-teman yang ikut juga, dari orang Yahudi yang ikut juga ada saksinya. 6 orang. Ketika aku beritakan Injil, ternyata Roh Kudus turun. Mereka mulai berbahasa roh, mereka mulai memuliakan Tuhan. Dan Petrus terakhir berkata, kalau Tuhan menerima mereka, bagaimana caranya aku mencegah Tuhan untuk tidak boleh menyelamatkan mereka? Alasannya, orang-orang itu dikatakan menjadi tenang. Menjadi tenang. Saudara, penting sekali. Ya, penting sekali nih saudara. Di dalam perjalanan kita, apapun yang terjadi di dalam relationship, keluarga, teman-teman, marriage, di dalam gereja, kalau Anda jiwanya tidak tenang, nggak akan beres masalah. Nggak akan beres tuh kalau jiwa kita nggak tenang. Malah kalau jiwa ini nggak tenang, pikiran tambah ngaco, tambah mikir yang jelek-jelek saudara. Tambah mikir yang menduga-duga yang aneh-aneh. Nah, sebelum sampai terjadi gitu, pastikan Anda mendengar informasi yang clear. Dalam situasi apapun. Haleluya. Jadi kalau ada sesuatu di dalam perjalanan hidup Anda mendengar tentang sesuatu dan terus tidak cocok dengan pikiran Anda, dapatkan informasi yang clear dulu. Apalagi perkataan atau sesuatu yang menyangkut diri Anda bisa emosi. Dengar baik-baik, jelas informasinya. Supaya jiwamu tenang. Ketika mereka tenang, Alkitab mengatakan hasilnya bahwa mereka mulai memuliakan Tuhan. Makanya tidak heran. Ada ayat mengatakan di dalam perjanjian lama, beberapa kali firman Tuhan berkata begini. Kalau bahasa Inggrisnya, be still and know that I am God. Tenanglah jiwamu dan ketahuilah bahwa aku Allah. Kalau jiwa Anda tidak tenang,
tidak bisa ngerti rencana Tuhan. Kalau jiwa kita tidak tenang, sulit untuk memuliakan Tuhan. Kalau jiwa kita tidak tenang, sulit untuk kita memahami rencana Tuhan. Ketika mereka mendengar seluruh informasi dari Rasul Petrus, orang-orang itu dikatakan jiwa mereka tenang dan mereka memuliakan Allah. Bahkan Alkitab menambahkan ada satu pewahyuan yang mereka terima. Ternyata bangsa-bangsa lain juga mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan itu melakukan intervensi ke dalam kehidupan manusia, termasuk kehidupan orang percaya, untuk membawa kebaikan. Tetapi segala intervensi itu, baik yang melalui malaikat, penglihatan, visi, mimpi-mimpi, harus dijalani dalam anugerah Tuhan. Termasuk di dalamnya kalau terjadi perselisihan. Tuhan mau Anda dan saya untuk boleh belajar bersama-sama hari ini how to handle situasi. Ini bisa memecahkan gereja pada waktu itu, saudara. Mereka mulai terjadi perselisihan yang ketat ini. Ya. Apalagi Anda tahu orang Yahudi itu orang yang keras. Ya. Orang yang punya cara pandang yang sangat luar biasa keras, saudara. Tetapi kita bersyukur dua pihak melakukan bagiannya. Petrus memberikan informasi yang very clear. Orang-orang itu mempunyai telinga untuk mendengar. Sehingga setelah mendengar secara clear, semuanya jelas, jiwa mereka tenang dan mereka memuliakan Allah. Haleluya. Ini penting. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan Anda, baik dalam sekolah, dalam kerjaan, rumah tangga, relationship, apapun yang terjadi ketika timbul terjadi perselisihan, pastikan kita belajar dari perikop ini. Yang berbicara harus menjelaskan dengan clear. Yang mendengar harus mau mendengar sampai selesai. Jangan di-cut. Seringkali terjadi masalah baru karena di-cut. Baru ngomong 2 kalimat di-cut. Baru ngomong 3 kalimat di-cut. Jangan, saudara. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Mungkin apa yang dijelaskan Anda kurang setuju. Tunggu sampai selesai. Kalau enggak Anda tidak ngerti situasinya. Nah, kita bersyukur ini bahwa orang-orang Yahudi yang mau ngajakin ribut dengan Petrus, ternyata mereka punya telinga mendengar. Mereka biarkan Petrus sampai selesai semuanya. Ternyata wow, di situ ada terjadi jamahan, anugerah, jiwa mereka tenang, dan selanjutnya bahkan mereka bisa memuliakan Tuhan. Itulah rencana Tuhan ketika terjadi intervensi. Termasuk Anda mungkin bisa terjadi perselisihan, salah paham dan sebagainya. Ingat, Tuhan mau ujung-ujungnya memuliakan Tuhan. Praise the Lord. Nah, saudara, jadi kalau situasi dalam perjalanan hidup apapun sebenarnya, kalau dihandle dengan kasih karunia dan sikap mengampuni, dihandle dengan sikap cepat dengar, lambat bicara, lambat marah, dihandle dengan tetap percaya pada firman Tuhan dan memahami maksud Tuhan, maka perselisihan yang memulai ayat pasal 11, perikop itu diakhiri dengan memuliakan Tuhan. Itu intervensi yang Tuhan lakukan. Nah, satu lagi saudara, yang pastor ingin juga kita bisa belajar hari ini. Ayat 15, ayat yang sama di pasal 11, firman Tuhan mengatakan ketika Petrus menyampaikan informasinya, dia berkata ketika
aku mulai berbicara atau memberitakan Injil Yesus Kristus, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Ini perhatikan apa yang terjadi kepada orang-orang non-Yahudi sama seperti terjadi kepada Petrus dan teman-temannya orang Yahudi. Sama, saudara. Nah, saya ingin sedikit kita kembali ke pasal 10 dulu. Pasal 10 ayat 44. Ini kejadiannya dijelaskan lebih komplit lagi. Ayat 44 sampai 47. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat, yaitu 6 orang teman Petrus yang menyertai ke rumah Kornelius, tercengah-cengah karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain juga. Tercengah-cengah mereka melihat karunia Roh Kudus. Padahal Roh Kudus nggak bisa kelihatan. Tetapi mereka dapat melihat. Nah, ini nanti kita lihat ya. Mereka lihat karunia Roh Kudus dicurahkan kepada orang non-Yahudi. Ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, ayat 47, lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Nah, baik di pasal 10 maupun di pasal 11, Petrus bilang berkali-kali, yang orang-orang non-Yahudi itu terima Roh Kudus, kita terima juga loh. Bahkan orang-orang Yahudi itu mereka dikatakan tercengah-cengah karena mereka melihat karunia Roh Kudus. Mereka mendengar karunia Roh Kudus. Dan mereka mendengar bahwa orang-orang itu memuliakan Tuhan. Dan kita tahu di dalam Alkitab itulah baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus, Yesus melakukannya, Roh Kudus yang menjadi sarana seperti orang dibaptis, air jadi sarana, Roh Kudus sarana, Roh Kudus yang tidak terlihat, ternyata bisa terlihat, terdengar. Apanya saudara? Yaitu melalui bahasa roh. Jadi sangat penting nih saudara. Saya mau menekankan. Kalau kita berbicara orang yang menerima Roh Kudus dan mereka berbahasa roh, ini bukan berarti Anda masuk gereja Pentakosta. Bukan berarti Anda masuk gereja karismatik. No. Tetapi orang yang menerima baptisan Roh Kudus berbahasa roh karena kita mau taat pada firman Tuhan. Amin saudara. Saya mau tekankan ini, sangat-sangat penting. Karena inilah perkataan Yesus. Kalau kita kembali ke dalam Kisah Para Rasul pasal 1, sebelum Yesus naik ke sorga, beberapa hari sebelum dia naik ke sorga, dia bilang, nanti sebelum kamu pergi keluar dari Yerusalem memberitakan Injil, engkau harus tunggu di Yerusalem sampai kuasa dari tempat tinggi turun. Yaitu kita tahu 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke sorga, turunlah Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta, bukan hari Pantekosta. Pantekosta itu nama-nama gereja. Tetapi Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, 10 hari setelah Yesus terangkat ke sorga. Dan Alkitab mengatakan di Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus turun atas mereka di hari Pentakosta, mereka mulai berbahasa roh, memuliakan Tuhan. Jadi Petrus ngomong yang sama. Ini pengalaman kita loh.
menerima Roh Kudus, kita nih orang-orang Yahudi yang percaya kita menerima Roh Kudus dan berbahasa roh memuliakan Allah. Ternyata orang-orang non-Yahudi, Cornelius dan keluarganya juga menerima Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus, dan mereka berbahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi saudara, kita lihat ini penting. Bagi orang percaya, harapkan dalam kehidupan kita Anda juga dibaptis dengan Roh Kudus dan berbahasa roh dan memuliakan Tuhan. Amin saudara. Ini penting sekali. Karena jangan sampai kita ini percayanya berhenti sampai baptisan air saja. Puji Tuhan kita terima baptisan air. Tetapi jangan berhenti. Kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena Tuhan mau membawa kita lebih lagi mengenal Dia melalui baptisan Roh Kudus. Haleluya. Saya ajak bersama-sama saudara. Percayalah pada firman Tuhan. Kiranya Anda betul-betul ada satu kehausan di dalam dirimu untuk boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bangkit bersama. Saudara, Alkitab mengatakan, barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, maka ia akan dipuaskan. Yesus berkata, kalau saudara haus di hatimu, lapar di rohmu untuk mengenal kebenaran, maka firman Tuhan mengatakan Yesus yang akan memuaskan kau. Kita mau gak dipuasin sama Tuhan ini? Amin. Siapkan diri kita di tempat Anda. Bagi Anda yang belum dibaptis dalam Roh Kudus, mintalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Bahkan ketika keluarga Cornelius mendengar berita Injil dan percaya kepada berita Injil, belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Mereka menerima Roh Kudus. Mereka berbahasa roh dan memuliakan Tuhan. Tuhan mau melakukan yang sama dalam kehidupan kita. Tuhan, hati kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kami tidak ikut di gereja. Kami bukan sekedar menjadi orang Kristen karena orang tua. Tetapi kami percaya kepada Yesus karena hati kami percaya kepada Engkau Tuhan. Hatiku percaya akan pengorbanan-Mu yang tak terselami. Aku percaya apa yang Kau pikirkan tentang aku sangat-sangat luar biasa. Tuhan, kalau Engkau berkarya kepada orang-orang di zaman itu, kepada keluarga Cornelius yang tercatat di dalam Alkitab, Engkau mencurahkan Roh Kudus dan memberikan mereka bahasa-bahasa baru dan memuliakan Tuhan. Maka Engkau pun akan mencurahkan yang sama kepada kami dan memberikan bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa roh dalam kehidupan kami. Tuhan, kami haus, kami lapar untuk mengalami kebenaran-Mu itu. Haleluya. Haleluya. Rabakashatarabababaratala. Ramayana labashanderala. Ramaya lalabashande. Talabashande. Ramayana latarabasande. Talabakashante palatalatala. Mayana labashande. Mayana labashande.
rabababalatala. Oh mayandalala. Tarabashande. Tarabababalatala basande. Oh rabababalatara Ela mashande rambalatala. Oh ramashande. Oh ramayana lamashande. Terabashande. Haleluya. Tuhan anugerahkan kami intervensi ke dalam kehidupan kami, ke dalam jiwa kami, roh kami, pikiran kami Tuhan. Hari ini kami mendengar beberapa kali Rasul Petrus berkata bahwa pengalaman yang terjadi atas keluarga Cornelius non-Yahudi yang mendengar berita Injil, percaya kepada berita Injil. Lalu Roh Kudus turun atas mereka. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Mereka diberikan bahasa-bahasa baru, bahasa roh, dan memuliakan Allah. Itu adalah pengalaman yang sama dialami oleh Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain. Dan juga orang-orang Yahudi di awal gereja mula-mula. Di hari Pentakosta, Roh Kudus tercurahkan atas mereka. Mereka mulai berbahasa roh dan memuliakan Tuhan. Tuhan bukakan mata kami. Intervensi dalam hidup kami dan pikiran kami. Bahwa ketika orang dibaptis dalam Roh Kudus, dia tidak masuk gereja Pentakosta. Ketika orang berbahasa roh, dia tidak masuk ke dalam gereja karismatik. Tetapi ketika orang dibaptis dalam Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa lain, bahasa roh, orang itu adalah orang yang percaya kepada Injil. Orang itu adalah orang yang mau mengikuti Engkau Tuhan. Percaya pada firman-Mu. Kami percaya kepada Injil Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Aku percaya Tuhan. Dan kami juga percaya Allah mau melakukan karyanya kepada kami seperti yang Engkau sudah kerjakan kepada para rasul, orang-orang Yahudi yang mengalami baptisan Roh Kudus di hari Pentakosta. Engkau juga telah melakukannya kepada keluarga Cornelius, non-Yahudi orang Romawi, bersama keluarganya ketika percaya. Mereka menerima Roh Kudus, dibaptis dalam Roh Kudus. Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, untuk Engkau mengintervensi. Sehingga kami mengalami kebaikan Tuhan. Hamba berdoa, Engkau yang menilik hati setiap umat-Mu. Engkau tahu bila ada my brother, my sister yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Tuhan, Engkau melihat hati-hati mereka. Engkau melihat hati yang haus dan lapar kepada kebenaran-Mu. Dan kiranya Engkau memuaskan hati mereka. Mereka yang meminta dibaptis dalam Roh Kudus. Mereka yang rindu Roh Kudus turun atas kehidupan mereka. Dan menerima bahasa-bahasa roh. Engkau lakukan dalam hidup mereka Tuhan. Karena kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Oh,
Rabashande rebebe beranta labasande. Oh mayana labashande. Oh rababalata lalala. Rabashande lalala. Oh rabalata lalala. Mayana labasande. Oh labalata labashande. Rebebe lata labashande. Talabamaya dalabala talabasande, talabashande, tarababala talabasande, namaya daramate, syarabala talabasande, oh baratalala, oh layamala talabasande, oh tarabashande, oh ramaya dalabasande. Tarababala talabasande. Haleluya. Haleluya. Engkau Yesus Tuhan yang tidak berubah. Engkau tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau engkau dulu berkarya di zaman para rasul, engkau menganugerahkan keselamatan, pertobatan yang memimpin kepada kehidupan. Engkau juga berikan kepada kami pertobatan, kehidupan yang bertobat, yang membawa kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkarya di dalam kisah para rasul, kepada umat Tuhan yang percaya, Engkau membaptis mereka dengan Roh Kudus. Kami juga yang percaya, kami mau dibaptis oleh Engkau, dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan, teruskan karya-Mu Tuhan. Di rumah Tuhan di sini, di gereja Tuhan di IFGF di Tokyo. Siapapun mereka Tuhan, apapun latar belakang mereka, kalau mereka menjadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus, selain mereka akan dibaptis dengan air, hamba percaya Engkau akan membaptis mereka juga dengan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya Engkau Yesus Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau teruskan karya-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 God bless you. Haleluya. Tuhan memberkati.